Katanya harus jadi notulis rapat. Lah, notulis itu tugasnya ngapain sih? Harus nulis semua yang orang bilang gitu. Eits, gak segitunya juga ternyata. Halo teman-teman, nama saya Chelsea Madina Junior, nomor urut 19 dari kelas Manajemen Perkantoran 1. Dan dalam video kali ini kita akan belajar mengenai notula. Nah, di sini saya akan menjelaskan mulai dari pengertian notula, fungsi notula, syarat notula yang baik, dan juga kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang notulis. Jadi, simak videonya baik-baik ya. Selamat datang di pembahasan pertama teman-teman, yaitu mengenai pengertian notula. Teman-teman, mau tahu nggak nih pengertian notula itu apa sih? Mau. Oke, aku bantu jelasin ya. Jadi, notula adalah catatan resmi tentang jalannya rapat. Isinya berupa pembahasan, keputusan, sampai ke hasil akhir dari rapat tersebut. Nah, notula ini terbagi dalam dua jenis nih teman-teman. Ada notula harfiah dan juga ada notula rangkuman. Agar lebih mudah diingat, kalau notula harfiah, dia adalah jenis notula yang mencatat kata per kata. Jadi dia tidak mengubah satu kata sedikit pun. Nah, kalau notula rangkuman, dia adalah jenis notula yang hanya mencakup poin penting saja yang masih berkaitan dengan tema rapat. Simpel kan? Nah, sekarang coba kalian bayangin deh, kalian gak bisa datang rapat. Tapi, berkat notula, kalian bisa tetap tahu apa aja yang dibahas dalam rapat tersebut. Nah, ini merupakan salah satu fungsi notula, yaitu sebagai sumber informasi bagi peserta yang tidak hadir. Nah, selain satu fungsi ini, ada juga loh fungsi-fungsi notula yang lain, yaitu seperti menjadi pedoman untuk rapat berikutnya, pengingat hasil rapat, dan juga notula ini bisa menjadi alat bukti loh kalau ada masalah. Keren kan? Tapi nih ya, notula itu gak bisa asal nulis teman-teman. Notula itu harus benar dan objektif, jelas dan mudah dipahami, ringkas tapi lengkap. Dan juga sebelum ditutup, notula itu harus dibacakan. Fungsinya apa sih? Fungsinya adalah untuk memberikan kesempatan bagi peserta rapat ketika ada yang mau memberikan masukan. Begitu teman-teman. Makanya, notulis itu punya skill yang keren. Notulis itu harus bisa fokus pada jalannya rapat, harus bisa menulis cepat, harus mengetahui teknik mencatat secara sistematis dan efektif, harus mampu mengetahui metode pengolahan data, harus bisa membedakan mana informasi yang penting dan mana informasi yang tidak penting yang akan dicatat. Dan juga notulis itu harus tetap objektif dan jujur. Jadi intinya notulis itu otaknya jalan, tangannya juga jalan. Nah, terakhir aku kasih bonus nih teman-teman. Jadi notulis itu diberikan beberapa fasilitas. Fasilitasnya apa aja sih? Nah, fasilitas notulis itu seperti yang pertama, notulis diberikan informasi mengenai pelaksanaan rapat, notulis duduk di sebelah pimpinan rapat, notulis diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan ataupun pernyataan selama rapat berlangsung, notulis diberikan hak untuk berbicara di setiap sesi, dan juga yang terakhir, kalau rapat yang berlangsung lama, diperbolehkan untuk menyiapkan beberapa notulis. Nah, itu tadi adalah fasilitas notulis. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan secara spesifik mengenai notula? Jadi intinya notula itu bukan cuma catatan rapat biasa, tapi notula adalah saksi jalannya keputusan, pengingat, dan juga sebagai alat bukti. Karena teman-teman sudah paham, jadi saya akhiri video ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mau belajar bersama saya, dan sampai jumpa lagi.